Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas kami tentang perdata, yaitu bagaimana sih tentang hukum pernikahan dalam agama Kristen. Nah, buat kalian yang kepo, kalian harus nonton nih, karena di sini kita bakalan bahas tuntas apa aja tentang gimana sih apa sih cara pernikahan hukum di perdata tentang agama Kristen itu sendiri. Dan saya sendiri, Septian Endamrianti, bersama kedua teman saya yaitu Baby Hidayat Rahmat. Saya Christine bin Harsirait. Langsung ke pertanyaannya, mari. Oke, ini memang pertanyaan pertama itu tentang pertunangannya. Jadi kalau dalam pertunangan itu apakah memiliki syarat fisik antara keduanya? Ini konteks gereja atau sukunya? Dalam gereja, Pak. Gereja. Untuk pertunangannya. Iya. Kalau di ini konteks gereja tidak ditentukan oleh syarat fisik atau syarat apapun dalam hal pertunangan, tidak ada. Yang penting kecocokan antara kedua pasangan sudah saling ini ada kesiapan untuk langkah pernikahan. Gereja meresmikan atau mengisahkan. Tidak ada persyaratan. Oh, nggak ada yang Tidak ada. Oke. Kalau itu lanjut yang kedua, bagaimana bila sang calon wanita itu atau pria berbeda keyakinan? Oh iya, untuk gereja Protestan secara umum, terkhusus ini gereja HKBP, Iya. kalau ada jemaat yang kebetulan jodohnya di luar daripada agama ya, Iya. agama Kristen atau di luar agama HKBP, tentu kita selaku pihak gereja akan mengajak mereka untuk diskusi. Yang pasti untuk gereja HKBP tidak diperbolehkan menikah dengan pasangan yang di luar daripada agama lain. Tetapi bila mereka sudah bersikukuh untuk menikah, ya tentu agama atau gereja apapun pasti akan mengarahkan untuk menikah di gerejanya itu. Tapi untuk seperti yang kasus-kasus tertentu ada yang menikah mempertahankan agama masing-masing, untuk KBP itu tidak diperbolehkan. Nah, tetapi bila jemaat kita sudah ini ada kesepakatan dengan calonnya bakalan mau untuk menjadi warga jemaat gereja atau HKBP, ya kita akan menikahkannya. Berarti harus ada musyawarah tertentu. Iya, diadakan musyawarah dulu, didiskusikan dan diarahkan. Artinya apapun itu kita pastinya akan mengarahkan mereka agar menikah di gereja kita, sekalipun pasangannya dari luar agama Kristen atau di luar agama atau gereja KBP. Tapi bila mereka memilih untuk agama yang lain misalnya, ya kita tidak akan melarang itu. Dan memang tidak ada urusan apa lagi di gereja ini sendiri. Lanjut yang ketiga, Mang. Kalau di Kristen itu mempunyai adat tersendiri, tidak untuk proses pertunangan atau gimana? Sekali. Kalau dalam ini Kristen itu mempunyai adat tersendiri, tidak untuk profesi pertunangan. Sesi Prosesi pertunangan. Maksudnya ada adat atau ada aturan maksudnya kayak ada kebiasaan gitu. Kebiasaan dalam prosesi pernikahan di Kristen. ada proses-prosesnya ya, tahapannya. Macam itu lah maksudnya. Tahapannya kalau di konteks gereja ibadahnya tidak ada sebenarnya, hanya atau palingan kalau satu pasangan hendak menikah, mereka akan memberitahukannya melalui orang tua di gereja. Setelah laporan itu ada pemberitahuan baru kita akan adakan konseling pastoral pranikah namanya. Berbeda-berbeda untuk gereja-gereja tertentu. Di gereja lain ada yang dalam 1 bulan konseling pranikah, artinya intens atau rutin.
Kalau di kita hanya 2 sampai 3 kali konseling pranikah. Terus setelah konseling pranikah, di dalam konseling pranikah itu ada arahan-arahan, bimbingan, tuntunan supaya mereka semakin matang dalam persiapan pernikahan. Baru setelah itu ke tahap janji pranikah. Janji pranikah partupulun namanya. Jadi janji pranikah itu keluarga terdekat dari kedua mempelai diundang untuk mengikuti ibadahnya di gereja. Nah, jadi kalau sudah dilaksanakan di sana, baru 2 minggu kemudian dari ibadah janji pranikah itu, 2 minggu kemudian barulah acara pernikahan di gereja. Hanya itu saja tahapannya. Oke, ini sekarang mau ke perkawinannya. Kalau dalam menikah itu kan janji seperti apa yang harus dilaksanakan di dunia maupun di akhirat kelak itu nanti? Oh iya, karena kita menganut sistem monoteisme. Ya, satu Tuhan, kemudian monogami dalam konteks pernikahan. Jadi kita menekankan di gereja itu pernikahan itu yang ditekankan sekali seumur hidup. Jadi itulah perjanjian mereka. Maka tadi ada acara janji pranikah. Jadi mereka dibimbing dengan sungguh-sungguh, termasuk dalam hal komitmen pernikahan itu di tengah gereja. Jadi mereka sudah berjanji kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada pelayan lagi, bukan kepada orang tua, bukan kepada yang diundang lagi. Mereka berjanji bahwa mereka sehidup mati, tapi terutama adalah kepada Tuhan. Maksudnya mereka akan sehidup semati, tidak akan bercerai, tidak akan berpisah, kecuali dipisahkan oleh maut. Jadi itu dikukuhkan di janji pranikah. Nah itu nanti dibawa kembali ke tahap yang lebih tinggi di pernikahan itu. Intinya di dunia ini pernikahan Kristen harus memegang teguh janjinya bahwa mereka selama di dunia akan hidup bersama dalam susah maupun senang, tawa atau sedih, suka duka. Mereka harus menjalani itu secara bersama di dunia ini dan kelak di surga di akhirat. Tapi untuk beberapa oknum ada saja yang gagal melaksanakan ini. Di Kristen pun ada banyak perceraian, dan itu tergantung oknum. Apakah ada sanksi dalam, misalnya kan belum sampai meninggal, maaf Iya. meninggal, terus ada perceraian, apakah dari pihak agama atau pihak gereja itu ada sanksi yang diberikan kepada jemaat tersebut? Ada sanksi, tapi mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan ini sanksi apa, misalnya perdata kah, pidana atau tidak. Tapi sanksinya Ketika ada bukan namanya atau lebih kepada peringatan akan kesalahan mereka. Semisal kalau mereka sudah bercerai, oh ya, tahapannya begini. Kalau ada pasangan suami istri yang berantakan, ribut, kacau, lalu mengarah kepada perceraian dan sudah memasuki tahap pengadilan, apalagi setelah resmi cerai, inkrah di pengadilan, gereja akan mengumumkan sanksinya itu. Gereja akan mengumumkan dalam bentuk kena siasat gereja, kena RPP, kena siasat gereja. Jadi dikenai siasat atau hukum siasat gereja di Hadap Batak, RPP, Ruhut Permanen Pamin Cangil, mungkin beliau tahu itu. Jadi bunyinya seperti ini. Mulai minggu hari ini di ibadah mulai minggu hari ini, tapi yang dikenai sanksi adalah satu, bukan kedua-duanya. Artinya siapakah yang lebih subjektif, siapa yang menceraikan, itu yang dikenai sanksi. Yang diceraikan tidak, dia terlepas daripada sanksi itu. Jadi dikenai sanksi
Ya, hari ini telah dikenai sanksi hukum gereja kepada yang bernama titik-titik, mungkin suami atau mungkin istri dalam kurung yang menceraikan itu tadi, bahwasanya telah menceraikan atau telah berpisah dari keluarga dan seterusnya. Hanya itu saja sifat sanksinya. Tapi itu kalau saya tambahi, itu untuk konteks sekarang. Hanya dikenai sanksi bersifat pengumuman saja begitu. Dan sanksinya tidak ada lagi pelayanan gereja untuk dia. Oh ini yang lebih penting catatannya. Misalnya enggak. Kalau misalkan saya sudah dikenai sanksi gereja dari hukum gereja tadi, selama saya tetap menjadi anggota gereja, tapi pelayanan gereja dalam bentuk suka, dalam bentuk duka tidak akan dilayangkan lagi. Misal anak saya ulang tahun, saya maunya ada ibadah gereja untuk syukuran ulang tahun. Gereja tidak akan melayani itu. Misalnya saya sakit di rumah sakit, sudah kritis, saya perlu didoakan, misal entah doa apapun itu. Gereja tidak akan melayani. Bahkan yang lebih parah, selama masih masa ini sanksi, kalau saya meninggal, saya tidak akan dilayani di pemakaman misalnya, penguburan. Ya, selama itu. Dan biasanya kurun waktu hukum atau sanksi itu 1 tahun minimal, bisa 2 tahun. Ya, Berarti berat banget ya. Iya. Jadi itu dulu sudah direvisi sanksi-sanksi ini. Dulu sekitar tahun 80-90 ada memang dikucilkan. Misal ada yang menzina, ada yang menceraikan, kasus-kasus perceraian dikucilkan. Artinya langsung dicabut hak warga gerejanya dari gereja itu. Artinya tadi tidak bisa lagi gereja, tidak bisa lagi pelayanan, stop sama sekali. Sudah dianggap tidak menjadi warga gereja. Tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lalu diskusikan, dirapatkan, terlalu berat. Maka di kemudian hari hanya diumumkan tetap menjadi warga gereja tapi tidak ada lagi pelayanan sampai kurun waktu sanksi. Lanjut. Kalau gimana? Lanjut lagi ke syarat-syarat nikah. Itu gimana? Oh iya. Ikut juga ke undang-undang pernikahan negara. Kan tidak salah mungkin bahwa yang paling ini teman-teman yang paling mengingatnya umur juga ada. Iya. Umur 21 tahun. 21. Nah, laki-laki perempuan ada batasannya kan? Laki-laki perempuan ada 21, perempuan 17 ya. Kalau yang revisi sekarang tuh disamaratakan. Oh iya, 21 berarti. Iya. Iya, gereja mengikuti itu karena kita taat kepada negara dan hukum-hukum negara. Itu salah satu syarat dari segi umur. Kemudian ada juga karena kita konteksnya ada masih dibingkai oleh adat Batak gereja kita ini khususnya. Jadi ada juga kajian dari adat. Misalnya tidak bisa yang saudara, yang masih ada hubungan darah. Iya. Mungkin beliau ini teman saya sudah mengerti. Kan manulang dengan manulang nggak bisa. Jadi misalnya kalau itu terbawa di gereja, bukankah kalian saudara? Tidak dilayani. Tidak boleh. Hanya itu yang spesifik syarat-syarat pernikahannya. Umur, terus marga tidak boleh yang satu jenis, dan yang syarat-syarat yang lain sudah siap, sudah mapan, dan kita akan memantau itu dan tidak mendesak. Misalnya ada kasus amoral, itu tidak dilayani, tapi harus yang baik-baik. Berarti harus yang seperti punya niatan banget untuk menikahkan di jenjang selanjutnya. Iya. Berarti kalau ada yang misalnya maaf kecelakaan. Iya, betul. Iya, meru presiden sebisa mungkin gereja akan memantau itu. Lantas bagaimana kalau misalnya ada pernikahan, pendaftaran pernikahan tuh satu marga? Apakah tetap dilayani atau tidak boleh sama sekali? Sebisa mungkin gereja akan menolaknya.
Dan itu sudah banyak kasus-kasus yang demikian tidak dilayani oleh gereja, tidak dilayani. Dan itu sudah ada sosialisasi semacam kesepakatan antara adat dengan gereja KWP, yang artinya dalam kesepakatan itu tidak diperbolehkan, tidak akan diizinkan pernikahan satu ini. Yang ketiga ini, bagaimana hukum bagi Kristen Protestan perkawinan silang antara Islam dan Kristen? Apakah boleh? Nah, kalau boleh itu anaknya itu harus ikut yang mana? Apakah boleh campur atau bagaimana? Sampai sekarang pernikahan silang itu belum ada di gereja PP, karena gereja PP melarang keras pernikahan yang demikian. Jadi bisa dipastikan 99% itu tidak ada, dan dipastikan itu tidak akan ada karena sudah ada aturan tidak bisa. Dilarang keras ya. Dilarang keras, tidak ada toleransi untuk itu dan tidak akan ada. Ya, artinya kami akan menyatakan udah, kalau enggak sekalian aja Muslim, sekalian aja Hindu, sekalian aja Katolik, kalau enggak sekalian aja tidak diizinkan yang di sana, yang di sini tidak. Yang keempat, apakah boleh dalam pernikahan salah satu pasangan itu berpoligami? Tidak sama sekali, tidak. Tidak boleh. Karena kita negara paham monogamia satu. Jadi seperti itu tadi, itu akan dikenai sanksi. Oke. Seperti tadi yang Ya, DPP dan tidak diperbolehkan. Tidak ada toleransi, tidak ada Dilarang kontrol. keras ya, Bang, ya? Dilarang keras. Oke, lanjut ya. Oke. Kalau ini Bang, jika seorang perempuan hamil di luar nikah dan ingin meminta untuk menikah gitu, tetapi pihak laki-laki itu belum siap, solusi yang dilakukan itu gimana? Oh, sudah ada yang terlanjur ini ya. Iya. Salah satunya misalnya sharing perempuan yang korban ya kan. Iya. Korban pasti minta tanggung jawab. Sementara yang ini Cowoknya belum siap. yang laki-lakinya belum siap. Yang pertama, kembali ke topik-topik yang awal tadi, gereja tidak akan memperbolehkan itu. Gereja tidak akan melakukan itu. Dan itulah warna HKBP. Tapi bila dibandingkan dengan gereja lain, tidak usah sebut gereja lain, akan melayani itu, akan melayani itu di luar HKBP. Tapi HKBP tidak. Jadi bagaimanakah keabsahan pernikahan mereka? Akan menyerahkan itu kemudian kepada keluarga, biar dituntaskan keluarga dulu. Ya, jadi kalau sudah keluarga sepakat dan si buah kandungan itu misalnya anak sudah lahir, Iya. nanti di kemudian hari tidak lagi dalam bentuk seremoni pernikahan, mereka akan diterima sebagai keluarga yang sah satu rumah tangga. Ya, artinya dalam keinginan keluarga tadi untuk dinikahkan itu tidak langsung digubris oleh gereja, diserahkan dulu sampai kelar secara adat, secara apapun itu, baru di kemudian walaupun misalnya toh juga anak sudah lahir, mereka bisa diterima kembali, diterima macam pengulang bahasanya. Jadi di satu ibadah tertentu ada ibadah untuk mereka sudah rujuk misalnya dengan lika-liku ceritanya sudah rujuk, baru disahkan kembali oleh gereja dan bisa dibuat akte pernikahan. Berarti pernikahannya itu nunggu anaknya lahir gitu ya? Bisa setelah lahir, bisa sebelum, yang catatannya setelah mereka benar-benar syukur, benar-benar rujuk, benar-benar berdamai, menjalin hubungan dulu. Ya. Tapi kalau dalam masih keadaan kacau, terpaksa tidak dilayani. Benar-benar menerima ke atas kejadian tersebut. Iya, gereja bisa menerima kembali setelah mereka memperbaiki hubungan itu. Kasusnya diklarifikasi. Oke. Yang keenam,
bagaimana jika salah satu pihak ingin membatalkan pernikahan dengan alasan tidak jelas? Itu apakah diperbolehkan membatalkan secara sepihak? Bukan berarti berpihak kepada salah satu yang menginginkan kehendak tertentu, tapi bila ada indikasi pernikahan akan dibatalkan meskipun hanya sepihak atau dua pihak, gereja akan membatalkan. Jika ada pengaduan bahkan sekecil apapun, jangankan setelah bersama, sekecil apapun aduan niat untuk membatalkan, gereja akan tanggap dengan itu. Iya, semisal bisa saja aturan besok pernikahan ini hari ada laporan atau keinginan untuk membatalkan, gereja akan membatalkan. Makanya tadi kalau janji pranikah itu hari ini baru 2 minggu kemudian lah baru pernikahan, itu tahapannya. Nah, jadi selama 2 minggu ini itu artinya PIB benar-benar transparan. Janji pranikah itu misal Ananda dengan beliau mau menikah, sudah janji pranikah, kami akan menikah, kami sudah sehati sepegang, kami akan mengikuti aturan gereja, kami menikah bukan kami terpaksa, bukan karena apapun, kami memang sudah tepat waktunya. Oke, diduakan, diibadahkan gitu. Tapi tunggu dulu, belum nikah, belum diresmikan pernikahannya, dikasih 2 minggu tenggang waktu dengan maksud dan tujuannya. Masih ada, jangan-jangan kan mereka bohong. Bisa jangan-jangan dia sudah punya keluarga di Pekanbaru. Cuma ngaku-ngakunya masih lajang. Nah, jadi 2 minggu ini kita kasih waktu. Ada enggak yang keberatan? Ada enggak yang komplain? Berarti diselidiki dulu gitu, Mas? Iya, diselidiki dulu. Dan itu makanya di ibadah, misalnya Jumat dan di pranikah, hari Minggu pertamanya itu langsung akan menikah, menulang dengan calonnya pada hari 25 Mei di ini waktu dan seterusnya. Dan itu kan akan segera viral begitu lah ya, terdengar kemana-mana. Jadi mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi, tidak ada kendala lagi, ya amin, mereka akan dinikahkan. Tapi bila tiba-tiba ada gangguan, mungkin ada indikasi atau apapun alasan tertentu yang sepertinya tidak akan jadi, ada pembatalan, dibatalkan. Jadi pihak gereja akan memanggil kedua keluarga, ada apa, dan memang benar-benar ada permasalahan, ada kendala dan tidak bisa dilakukan pernikahan, ya dikembalikan. Berarti membatalkan pernikahan itu harus lewatin proses dulu. Iya. Ya memang ya kalau ada aduan dari keluarga tertentu atau sepihak, kita tampung dan kita pertanyakan konfirmasi ke keluarga yang lain dan bisa batal. Yang ketiga, Bang, bagaimana tentang kepemilikan harta dalam rumah tangga di agama Kristen? Apakah ada perjanjian antara keduanya? Oh iya, kalau ini soal harta kolonia, harta warisan dalam sistem atau konteks gereja HKBP tidak ada diaturkan. Itu pribadi. Iya, kehidupan pribadi keluarga secara kenegaraan dan adat. Kalau ada tamu? Kalau ada dia ada batas ada. Harta warisan ada ditentukan. Ada aturan. Ada aturan. Misalnya 3 anak, misalnya sekian hektar tanah, ada sistem pembagiannya. Iya. Kemudian rumah juga ada. Biasanya contoh rumah orang tua itu 90% milik si bungsu, sekunden rumah. Tapi dengan perjanjian dengan syarat, meskipun itu rumahnya bisa juga didiami oleh abang atau kakaknya. Suatu saat mereka nggak punya rumah, bisa gabung di sini. Bukan berarti ini sudah diserahkan bapak, ngapain sini? Bukan, bisa ditampung di situ. Hanya saja mungkin sertifikatnya
surat-suratnya sudah diserahkan kepada si bungsu. Jadi misalnya ada sawah, tergantung kelompok tertentu, yang pasti ada pembagian-pembagian. Itu ada aturan untuk adat Batak, untuk gereja dari tidak ada. Langsung ke perceraian ini. Ini yang perceraian, kalau bagaimana itu solusi bila ada perselisihan di mana membuat hubungan rumah tangga itu tidak bisa lanjut? Oh, kalau misalnya keluarga tertentu sudah diambang hancuran begitu ya, Solusinya gimana? Gereja akan hadir sebagai pihak mediator. Gereja melalui pendeta, dan ada yang berhasil, ada yang bisa diatasi, dikendalikan, ada yang sama sekali memang tidak bisa. Ya, jadi gereja akan terus, dan itulah makna kehadiran gereja di tengah krisis keluarga, di tengah perayaan atau kasus-kasus yang dihadapi, persoalan yang dihadapi keluarga. Di sana kehadiran gereja mengayomi, memperbaiki, membuat damai, dan seterusnya. Persoalannya itu tadi, ada yang bisa, ada yang tidak. Dan bagi yang bisa, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau yang tidak sama sekali, memang kita pun tidak akan memaksa di luar kemampuan gereja. Ini yang kedua itu, apakah perceraian itu termasuk tindakan berdosa? Dan kalau misalnya benar, bagaimana jika ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengharuskan salah satu pasangan tersebut harus bercerai supaya kekerasan tersebut bisa berhenti? Ya, ini memang sangat delik, dilematis. Ya, ada dua kajian ke sana. Kajian etis. Gereja akan bilang ini dari segi etisnya. Kalau kita melihat etisnya layak atau tidak, kira-kira begitu ini muatannya. Kalau keluarga sudah salah satu anggota keluarga atau pasangan suami istri sudah teraniayanya babak belur fisik, kekerasan, diperhadapkan dengan janji tadi, sehidup semati, suka maupun duka, sudah dikomitmenkan, diperhadapkan dengan realita. Masihkah memegang ini? Sementara sudah sakit-sakitan, bukan lagi tangan, tapi benda-benda sudah dibenturkan, dipermalukan dan seterusnya. Masihkah memegang ini? Di sini deliknya. Kalau dari segi etikanya, ya lepaskan aja. Siapa yang mau tersiksa? Siapa yang mau? Apalagi sudah dijadikan seperti tidak manusiawi lagi, etika akan berbicara, lepaskan, berpisahlah, cari kenyamanan di luar sana, tinggalkan yang sudah hatinya, ya, cari kenyamanan, itu etika. Tapi kalau dogmanya, doktrin kekristenan atau BB, bertahan, diwajibkan, bertahan, tahan, meskipun menderita. Karena janjimu bukan kepada dia, sehidup semati tadi, suka membunuhkan tadi, itu betul. Jadi kalau kamu cari kenyamanan secara lumrahnya, manusiawinya, kita akan cari kenyamanan, keselamatan, tapi kepada Tuhan kamu orang berdosa. Nah, ini bukan khotbah ya, tapi bagian daripada khotbah, karena mereka sudah bukan, tapi kalau kita bilang takdir ya takdir, mereka sudah ditakdirkan begitu, atau kehidupan si istri tadi atau si suami yang korban sudah ditakdirkan begitu. Jangan lari dari takdir, jalani begitu. Itu apa koridor dogmatika tadi. Jadi meskipun keadaan yang sangat-sangat pahit, dia harus mempertahankan pernikahannya meskipun sudah hancur-hancuran sampai mati. Dan jika dia melanggar ini, dia berdosa. Artinya kasus perceraian itu bagi gereja adalah dosa.
Lantas kalau misalnya di dalam aturan pemerintah kan ada aturan KDRT kan ya. Nah, di muatan aturan pemerintah tuh ada aturan KDRT minimal penjaranya itu maksimal penjaranya itu 1 tahun. Nah, apakah boleh seorang suami atau istri melaporkan pasangannya ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti? Iya, daripada bercerai, daripada memisahkan diri dari pasangannya, lebih bagus, lebih baik, iya, diadukan ke polisi, ikuti jalur hukum aja, bukan jalur pengadilan. Iya, dilaporkan aja kasus perceraian, iya, dan itulah solusi yang paling ini bisa dijalankan. Bukan berarti disembunyikan dosa itu, harus dihukum, orang bersalah pasti dihukum, tapi hukumannya jangan diceraikan atau ditinggalkan. Itulah dogma gereja. Yang ketiga, jika ada pasangan yang sudah bercerai dan ingin mengikat kembali pernikahan, apakah diizinkan untuk kembali bersama? Iya. Gimana? Tapi secara umum jarang kejadian yang begitu untuk kita ya, seperti jarang yang sudah bercerai ya, tapi pasti ada yang rujuk kembali, dan termasuk yang saya alami belum ada yang seperti itu kasusnya. Tapi bila itu ada kemungkinannya untuk kembali, gereja akan menerima itu. Yang penting mereka tidak ada pasangan yang lain-lain. Misalnya ya, atau selama misalnya sudah cerai, selama cerai itu mereka sudah menikah di sini, yang ini sudah menikah di sini, lalu rujuk padahal masih ada, itu tidak boleh. Kalau benar-benar betul-betul murni single, tidak memiliki pasangan yang lain, mereka ingin kembali, ya Boleh. amin. Justru itu yang diinginkan gereja, asal jangan sudah ada cabang-cabang kan. Kalau itu tidak bisa. Tidak diizinkan. Saya pengetahuan kita nanti ada tidak diizinkan, kan masih ada. Nah, tapi kalau mereka betul-betul tidak ada niat kembali, ya gereja akan hadir untuk mempertemukan itu. Oh. Yang keempat, bagaimana hak asuh anak? Apakah diatur dalam agama Kristen atau dikembalikan lagi kepada pasangan tersebut? Oh, hak asuh anak dalam hal perceraian. Ya, misalkan ada perceraian, pasangan itu sudah mempunyai anak. Ya. Anak itu apakah diatur misalnya dalam gereja itu apa enggak? Oh, dalam gereja tidak ada. Apakah kembali ke Dikembalikan kepada keluarga, dikembalikan kepada keputusan pengadilan. Sama sekali tidak ada. Gereja tidak mengatur. Tidak. Dan satu lagi, ini catatan penting, mungkin bingung pencenengan mendengarnya. Gereja KBP tidak mengakui adanya perceraian. Jadi jarang ada yang bercerai. Ya. Sedikit membingungkan. Sekali. Meskipun inkrah, tidak, itu tidak dianggap. Makanya urusan apapun di pengadilan, gereja tidak mau tahu. Termasuk misalnya, bagaimana anak kami ini sama pendeta, keputusan pengadilan begini, tidak mau tahu. Dan tidak ada untuk urusan atau hubungan apapun dengan itu. Karena sebab langkahnya saja tidak ada urusan dengan gereja, apalagi dengan keputusan proses hukumnya, tidak ada. Yang kelima, bagaimana mengenai hak waris atau harta sepenuhnya? Tadi deh. Sudah ada. Deh. Sudah. Hak waris dikembalikan kepada keluarga atau pengadilan. Yang keenam, apakah ada ketentuan atau hal yang perlu dilakukan jika sudah sah bercerai? Kembali ke poin tadi, hukum syarat gereja lah. Itu semacam siasat atau sikap gereja. Ini pertanyaan terakhir, sebagai penutup juga. Apakah perceraian yang dilakukan di pengadilan negeri saya itu sah menurut hukum agama Kristen atau gimana? Tidak.
Berarti kalau dalam pengadilan negeri dalam negara Iya. negara kan pengadilan negeri. Berarti secara sah sudah cerai. Tapi secara kekristenan itu belum begitu. Belum. Oh. Belum. Iya. Iya. Belum. Belum. Mungkin salah di sana. Iya. Tidak ada penjelasan. Tidak mau menerima itu. Iya. Tidak mengakui itu dan tidak akan menerima itu. Artinya mereka pun tidak akan melaporkan itu atau mengkonfirmasi ke gereja atau pendeta pasangan tertentu amal bahwa pendeta doakan kami akan ke pengadilan. Enggak. Enggak mau. Mereka tidak akan ada kalimat seperti itu karena mereka tahu itu tidak akan dihukum. Iya. Itu salah, sangat salah. Laporannya pun mereka tidak akan kasih tahu itu. Tapi tentu di luar campur mencampuri, kita akan mendengar kabar itu dari penatua dari majelis yang akan mendengar jemaat kita itu, dan akan ada laporan di ruang seperti ini, keluarga A sudah bercerai di pengadilan. Wah, paling kita hanya mengumumkannya di warta jemaat telah bercerai dan akan dikenai siasat gereja yang bercerai. Hanya itu. Artinya keluarga si A telah bercerai di pengadilan, tidak ada pengumuman seperti itu. Kalau ada itu berarti kan toh kembali sudah menerima keputusan itu. Iya. Jadi intinya tidak mengakui dan tidak menerima keputusan daripada pengadilan. Berarti ini pertanyaan terakhir ya. Jadi pada intinya bahwa gereja HKBP ya, ngomong ya, ini sangat mengecam keras dengan adanya perceraian dan poligami. Ya. Seperti ceritakan tadi, itu betapa sulitnya untuk bercerai dan berpoligami gitu. Mungkin gitu. Monoteisme. Ya, lanjut monoteisme ya. Monogami. Dan sekian dari kelompok 6 dari hukum perdata. Makasih atas waktunya Amang ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf atas penggangguan dari Kita sampai lupa minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.